Di tengah memanasnya ketegangan antara Iran dan Israel, langit Asia Tengah berubah menjadi panggung operasi siluman yang memicu kekhawatiran internasional. 3 pesawat kargo Boeing 747 milik maskapai Cina dan operator Eropa tiba-tiba menghilang dari layar radar saat menyentuh perbatasan Iran. Pesawat pertama adalah milik Cargolux yang lepas landas dari Bandara Zhengzhou. Catatan Flight Radar 24 menunjukkan ia terbang ke barat daya melintasi Xinjiang, masuk Kazakhstan, lalu belok tajam ke selatan menuju Uzbekistan. Di atas perbatasan Turkmenistan-Iran, sinyalnya menghilang. Yang menarik, tujuan resminya tercatat Luxembourg, tapi tidak pernah terpantau di ruang udara Eropa. Pesawat kargo kedua, maskapai Silkway West, lepas landas dari Shanghai Pudong. Ia menghilang di koordinat 37,2 derajat lintang utara dan 55,1 derajat bujur timur, sekitar 100 km dari Asgabat. Pesawat ketiga, Air China Cargo CAO-102, menyusul rute identik. Polanya mengkhawatirkan. Ketiganya terbang pada ketinggian 35.000 kaki dengan kecepatan 900 km per jam, lalu hilang di zona yang sama tanpa jejak. Kenapa ini mencurigakan? Pada tahun 2022, aparat keamanan di Jerman menggagalkan upaya penyelundupan ratusan komponen drone dan teknologi optik yang diduga akan dikirim ke Iran melalui perusahaan-perusahaan perantara di Uni Emirat Arab dan Turki. Laporan dari Der Spiegel dan DIW menyebutkan bahwa beberapa dari komponen itu adalah bagian penting dari sistem navigasi dan sensor inframerah. Teknologi yang kompatibel dengan drone kamikaze Shahed 136 yang belakangan terkenal digunakan Iran dan Rusia. Meski tidak ditemukan kasus spesifik di Turki soal kontainer bertuliskan turbin angin, banyak laporan menyebut modus serupa, yaitu penggunaan label sipil untuk menyamarkan kargo militer. Strategi ini disebut dalam laporan Rand Corporation sebagai bentuk civilian masking strategy yang umum digunakan oleh negara-negara dengan embargo militer ketat. Selain itu, pada tahun 2023, dokumen internal perusahaan China National Aerotechnology Import and Export Corporation menjadi perhatian intelijen Barat. Dokumen tersebut yang dilaporkan dalam bocoran oleh The Washington Post dan Politico menunjukkan bahwa perusahaan itu terlibat dalam ekspor perangkat gyroskop kelas militer ke sejumlah negara target sanksi, termasuk Iran. Transaksi ini dilakukan melalui entitas Shell di Dubai yang bernama Silk Sky Trading, sebuah perusahaan tanpa aktivitas komersial nyata, namun terhubung ke jaringan pengiriman komponen dual use. Dr. Andrea Giselli, pakar hubungan Cina Timur Tengah dari University of Exeter, menegaskan adanya pola logistik pihak ketiga yang digunakan oleh Iran dan Cina untuk menjaga kerahasiaan. Dalam wawancara dengan Al Monitor, ia mengatakan logistik pihak ketiga dan maskapai penerbangan sipil umumnya digunakan untuk penyangkalan yang masuk akal. Pengalaman Iran di bawah sanksi selama puluhan tahun membuat mereka sangat adaptif dalam pengadaan internasional. Cina sangat berkepentingan untuk menjaga Iran tetap kuat karena sejak kesepakatan strategis 25 tahun yang diteken pada tahun 2021, Iran menjadi salah satu pemasok minyak utama Beijing. Menurut data dari Energy Intelligence dan Reuters, pada kuartal pertama tahun 2025, Cina mengimpor rata-rata lebih dari 1,8 juta barel minyak mentah per hari dari Iran. Seringkali disamarkan sebagai minyak dari Malaysia atau Oman, demi menghindari sanksi Amerika. Dr. John Calabrese, pengamat Timur Tengah dari American University dan juga peneliti di Middle East Institute, menyampaikan dalam Foreign Policy, ini adalah bukti konkret dari poros revisionis. Cina menggunakan Iran untuk menantang pengaruh Amerika di kawasan tersebut, dan Iran menggunakan Cina untuk melawan isolasi dan memproyeksikan kekuatan terhadap Israel. Ini adalah hubungan yang saling memperkuat. Lebih lanjut, menurut laporan Stockholm International Peace Research Institute yang dirilis pada awal 2024, ekspor senjata Cina ke kawasan Timur Tengah melonjak lebih dari 300% sejak 2020. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa sebagian besar lonjakan ini mengarah ke negara-negara non-tradisional pembeli senjata Cina
termasuk Iran, Suriah, dan milisi-milisi yang didukung oleh Tehran seperti Houthi di Yaman dan milisi Hashd al-Shaabi di Irak. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa Cina adalah rekan dagang Iran, serta bagian penting dari mesin ketahanan militernya. Hubungan ini adalah tentang kepentingan ekonomi, serta telah menyentuh strategi geopolitik tingkat tinggi. Namun, tak semua pihak sepakat bahwa insiden hilangnya 3 pesawat kargo Cina dari radar merupakan bukti pengiriman senjata ke Iran. Tuvia Gering, analis geopolitik dari Institute for National Security Studies dan Atlantic Council, mengingatkan adanya kemungkinan gangguan sistemik yang disebabkan oleh peperangan elektronik. Dalam wawancara dengan Times of Israel, ia menyebut, bisa jadi itu hanya gangguan perang elektronik atau kesenjangan jangkauan radar. Stasiun radar yang dioperasikan AS di Asia Tengah, terutama di dekat Turkmenistan, memiliki zona buta di dekat perbatasan Iran, terutama ketika transponder ADS-B sengaja dinonaktifkan. Maskapai Cargolux yang berbasis di Luxembourg dan terdaftar sebagai operator resmi ketiga pesawat juga membantah keras bahwa armada mereka memasuki wilayah udara Iran. Dalam pernyataan resmi yang dikutip oleh Flight Global, pihak Cargolux menyatakan bahwa penerbangan tersebut hanya diverted for operational safety dan tidak pernah melintasi ruang udara yang disangsi. Namun demikian, sejumlah temuan satelit menimbulkan keraguan terhadap klaim tersebut. Citra dari Capella Space, perusahaan intelijen geospasial berbasis di San Francisco, menunjukkan adanya aktivitas luar biasa di pangkalan udara militer Tabriz, Iran, antara tanggal 15 hingga 17 Juni tahun 2025. Gambar beresolusi tinggi memperlihatkan pergerakan truk-truk logistik berat dan kendaraan pengangkut kontainer di zona yang diketahui sebagai pusat logistik milik pasukan Quds, bagian dari Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC. Data ini diperkuat oleh laporan dari Jane's Defense Weekly yang mengungkap bahwa Angkatan Udara Iran sedang melakukan uji coba sistem peperangan elektronik berbasis S-300 pada minggu yang sama. Latihan tersebut termasuk pengaktifan sistem jamming radar serta penggelaran kendaraan anti-intersepsi yang biasanya dipakai untuk melindungi pengiriman rahasia dari serangan drone maupun deteksi satelit. Insiden hilangnya 3 pesawat kargo Cina di atas langit Asia Tengah adalah bagian dari perang diam-diam antara tatanan unipolar yang dipimpin Amerika dan kebangkitan blok-blok alternatif yang menolak tunduk pada aturan main Barat. Hilangnya pesawat-pesawat itu menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang berhak menentukan apa yang disebut sebagai ancaman dan siapa yang bebas melanggarnya tanpa konsekuensi. Ketika Cina dan Iran memainkan kartu logistik rahasia, Barat menyebutnya agresi terselubung. Tapi ketika Amerika mengangkut senjata lewat pangkalan-pangkalan militernya di lebih dari 80 negara, itu disebut keamanan kolektif. Disinilah akar dari ketidakpercayaan global itu muncul. Langit Baghdad, 20 Maret 2003. Bom-bom bunker buster buatan Amerika menghujani istana Presiden Irak. Di New York, Duta Besar Amerika untuk PBB John Negroponte membacakan pernyataan yang mengguncang dunia. Koalisi negara beradab akan melucuti senjata pemusnah massal Saddam Hussein. Fakta kemudian terungkap, tidak ada senjata pemusnah massal, tidak ada bukti, hanya dokumen intelijen yang diinterpretasi secara keliru. Begitu pengakuan Menteri Luar Negeri Amerika Colin Powell bertahun-tahun kemudian. Iran dihukum embargo minyak karena diduga mengembangkan nuklir, sedangkan Israel bebas menguasai 300 hulu ledak nuklir tanpa inspeksi. Ketika Dewan Keamanan PBB mengusulkan resolusi pengecekan fasilitas nuklir di Mona tahun 2020, Amerika menggunakan hak vetonya, hak istimewa yang mereka ciptakan sendiri pasca Perang Dunia II. Aturan internasional adalah alat bagi yang berkuasa, bukan kebenaran universal, tegas Noam Chomsky dalam wawancara dengan Al Jazeera. Cina mengalami nasib serupa. Di bawah dalih keamanan nasional, Amerika melarang Huawei sejak tahun 2019.
Bukan karena bukti spionase, tapi karena perusahaan Cina ini menguasai 40% pasar infrastruktur 5G, mengancam dominasi Cisco dan Qualcomm. Dokumen yang baru dideklasifikasi membuktikan NSA memerintahkan kampanye media untuk mencitrakan Huawei sebagai tentakel Partai Komunis Cina. Padahal perusahaan Amerika seperti Apple menolak permintaan FBI untuk membuka backdoor iPhone milik teroris San Bernardino tahun 2016, berdalih perlindungan privasi. Rusia menjadi korban berikutnya. Nord Stream 2, proyek pipa gas senilai $11 miliar, dihancurkan secara misterius September 2022. Investigasi jurnalis Seymour Hersh mengungkap, operasi itu direncanakan Markas Besar Angkatan Laut Amerika Serikat di Quantico, menggunakan penyelam NATO yang menyamar sebagai peserta latihan Baltops 22. Ironisnya, ketika pipa minyak Amerika di Alaska bocor, media menyebutnya bencana ekologi, bukan aksi terorisme. Mekanisme penekanan Barat terstruktur sangat rapi. Pertama adalah senjata keuangan, di mana sistem SWIFT dimanipulasi untuk membekukan $300 miliar aset Rusia. Langkah yang bahkan membuat Menteri Keuangan Jerman Christian Lindner gelisah. Kedua adalah senjata hukum, di mana Mahkamah Internasional di Den Haag mengeluarkan arrest warrant untuk Vladimir Putin atas tuduhan deportasi anak-anak Ukraina, tapi mengabaikan bukti pemboman sekolah di Gaza oleh Israel yang menewaskan 400 anak dalam 3 minggu. Ketiga adalah senjata media. Platform Barat bebas menyebut pasukan Rusia sebagai penjajah di Ukraina, tapi menutup mata atas pendudukan Israel di tepi barat selama lebih 50 tahun. Puncak hipokrisi terjadi di Laut Cina Selatan. Kapal perang Amerika rutin berpatroli di perairan yang klaim Cina dengan dalih kebebasan navigasi. Tapi ketika Cina bantu Filipina membangun mercusuar di Karang Scarborough, Gedung Putih protes. Ini mengubah status quo. Padahal dokumen Angkatan Laut Amerika tahun 2022 membuktikan bahwa negeri Paman Sam memiliki 800 pangkalan militer di 80 negara, termasuk di Okinawa yang hanya 640 km dari Shanghai. Saat negara timur melawan, Barat panik. Ketika Cina bantu Arab Saudi kembangkan rudal balistik tahun 2021, Amerika menjatuhkan sanksi. Ketika Iran jual drone ke Rusia, NATO menuduh pelanggaran embargo. Padahal Amerika sendiri mengirim HIMARS ke Ukraina senilai $34 miliar. Mereka ingin kita patuh pada aturan yang mereka langgar setiap hari, sindir Menlu Rusia Sergei Lavrov di forum Primakov. Di balik topeng penjaga tatanan internasional, Barat menjalankan neokolonialisme gaya baru. Pertama adalah pemerasan ekonomi, di mana IMF memberi pinjaman ke Sri Lanka dengan syarat privatisasi pelabuhan, yang kemudian dikuasai oleh perusahaan Amerika. Kedua adalah intervensi politik, di mana National Endowment for Democracy danai protes revolusi warna di Belarusia dan Hong Kong. Dan yang ketiga, eksploitasi sumber daya, di mana perusahaan Inggris Shell mengekstrak 70% minyak Nigeria, menyisakan limbah yang mencemari Delta Niger. Akhir kata, dengarkan pengakuan jujur diplomat Amerika Serikat, George Kennan, tahun 1948. Kita harus berhenti bicara tujuan samar seperti hak asasi manusia. Kita memegang 50% kekayaan dunia dengan 6,3% populasi. Tantangan kita adalah mempertahankan ketimpangan ini. 76 tahun kemudian, doktrin itu masih hidup. Dengan bom yang lebih cerdas, sanksi yang lebih kejam, dan retorika yang lebih hipokrit. Dengan kata lain, Kennan menekankan bahwa Amerika yang menguasai sekitar setengah kekayaan global meski hanya memiliki sebagian kecil populasi dunia, yaitu hanya 6,3%, tidak boleh terlalu mengandalkan retorika ideal seperti hak asasi manusia atau democratization, melainkan harus fokus pada kekuatan murni, power concepts, untuk menjaga dominasi dan kepentingan nasionalnya. Ini menunjukkan sikap sangat realis dan pragmatis dalam kebijakan luar negeri saat Perang Dingin berlangsung.